الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ala ali baitihi wa man sara ala nahjihi wa jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو كان أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena hanya satu jalan ini yang akan bisa menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat, dan hanya satu jalan ini yang bisa mengantarkan kita semakin mulia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, amar ma'ruf nahi mungkar adalah kelaziman di dalam iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika ada sebuah komunitas atau organisasi, maka cara untuk memperkuat konsolidasi secara terus-menerus organisasi itu adalah pertemuan secara rutin. Islam ketika hadir di tengah-tengah kehidupan itu ibarat sebuah organisasi besar, rumah besar yang bisa memberikan kenyamanan, keamanan, dan jaminan keselamatan dunia akhirat. Oleh karena itu, untuk menjaga eksistensi fungsi daripada Islam diperlukan yang namanya upaya menjaga secara internal yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala meletakkan keutamaan umat ini menjadi lebih atas umat-umat sebelumnya karena peran utamanya amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummah. Kalian wahai umat Muhammad ini, khairu ummah, adalah umat terbaik. Artinya sudah ada umat-umat terdahulu, tetapi umat Muhammad Allah memberikan sebuah labeling secara eksplisit sebagai khairu ummah, umat terbaik. Kenapa? Ukhrijat linnas, kalian dihadirkan untuk publik, untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang pertama berfungsi untuk menghidupkan amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan yang kedua berfungsi untuk menjaga
untuk melarang terhadap terjadinya kemungkaran-kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan yang ketiga adalah menjaga kebersamaan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalau ini bisa dijalankan oleh ahlul kitab, ya ini Yahudi dan Nasrani, lakana khairan lahum, tentunya mereka adalah umat-umat yang terbaik. Cuman sayangnya ini tidak bisa dijalankan. Yang bisa menjalankan terhadap tiga komponen utama, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dan iman kepada Allah secara konsekuen, adalah umat Muhammad. Maka umat Muhammadlah yang kemudian disebut sebagai khairu ummah. Minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasikun. Memang ada sebagian orang-orang Yahudi dan Nasrani itu beriman kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Tapi wa aktsarahumul fasikun, mayoritas mereka adalah fasik. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Pertanyaannya pertama, untuk penegasan siapakah umat terbaik yang dimaksud di dalam ayat 110 dari surat Al-Imran. Tadi saya sudah terjemahkan, itu adalah agar kemudian tidak dianggap sebagai satu klaim, maka kita harus kembali kepada asalnya, kembali kepada sanad yang kemudian menceritakan hal ini. Di dalam sebuah satu asbabun nuzul dikatakan pernah satu hari terjadi perdebatan antara sejumlah sahabat, antara lain adalah Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, dan Salim Maula Abu Bakar. Mereka bertemu dengan dua orang yang namanya Malik ibn As-Saif dan Wahab ibn Yahuda. Dua orang ini memang kebetulan berlatar belakang orang Yahudi. Terjadilah sebuah satu perdebatan sampai akhirnya ketemu, sampai akhirnya mereka berdua, yaitu Malik bin Saif dan Wahab ibn Yahuda, yang kedua-duanya orang Yahudi, mengatakan bahwa kami dan agama kami lebih mulia daripada kalian dan agama kalian. Lalu kemudian tidak lama berikutnya akhirnya Allah menurunkan ayat yang ke-120 dan dari surat Al-Imran ini, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bahwa kalian wahai para sahabat umat Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Kenapa? Karena di dalam ayat itu jelaskan umat Muhammad sanggup memikul peran utama khairu ummah, sedangkan Yahudi dan Nasrani dia tidak sanggup memikul itu. Yang kedua, hadis Abu Hurairah juga menegaskan ketika Rasulullah menafsirkan tentang kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, beliau katakan khairun nasi linnasi ta'tuna bihim fis salasili fi anaqihim hatta yadkhuluna fil Islam. Sebaik-baik kelompok manusia itu adalah kelompok manusia yang mampu menghadirkan manusia yang lain yang masuk ke dalam Islam. Kelompok ini yang dimaksud adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kesimpulan satu, bahwa yang dimaksud khairu ummah secara umum adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lainnya. Yang kedua, apa yang kemudian menjadikan umat ini menjadi terbaik? Tiga hal yang kemudian harus ada di dalamnya. Apabila tiga ini tidak ada di dalamnya, tentu umat itu akan kembali lagi kepada keberadaannya yang tidak menjadi umat terbaik. Yang pertama adalah sanggup menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar secara baik. Yang kedua adalah berani menegakkan nahi mungkar. Kebiasaan di masyarakat dan kebiasaan di kita, kalau orang mengajak kebaikan setinggi langit banyak sekali, tetapi yang berani mengatakan kemungkaran, ini tidak boleh, ini tidak sesuai dengan agama, ini bertentangan dengan konstitusi, ini bertentangan dengan aturan bersama, ini bertentangan dengan kebaikan-kebaikan, itu jumlahnya sedikit. Oleh karena itu bahwa syarat kedua ini adalah
merupakan syarat yang mesti harus ada. Apabila umat itu semakin tidak ada dua persyaratan ini dalam dirinya, maka sudah tidak lagi menjadi umat yang terbaik. Dan yang ketiga adalah tu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Dua hal dari tiga hal itu adalah mudah diterapkan dan mudah ada dalam setiap umat yang beragama. Tetapi yang ketiga berupa nahi mungkar itulah yang membuat dan yang membedakan antara umat itu menjadi terbaik dan menjadi umat yang tidak terbaik. Para mufassir menjelaskan dan Allah sendiri memberikan penyebutan secara eksplisit. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 78 bahwa Allah telah melaknat kepada orang-orang kafir dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ala lisani Daud. Itu karena ucapan dari Nabi Daud dan juga Nabi Isa dan juga nabi-nabi sebelumnya. Ini kemudian dikatakan para mufassir, mereka ini sebenarnya adalah kaum yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelumnya. Karena mereka dilaknat sejak Nabi Daud dan kemudian juga sejak Nabi Isa, dan kemudian akibat dari perilaku-perilaku mereka yang selalu menentang kepada agama dan merubah terhadap tatanan agama mereka sendiri. Imam Al-Aufi mengatakan bahwa lu'inu fit Taurati wa fil Injil wa fil Zabur wa fil Furqan. Bahkan orang-orang ahlul kitab ini telah dilaknat oleh Allah sejak turunnya kitab Taurat, yaitu pada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Musa, lalu kemudian pada Injil kepada Nabi Isa, dan fil Zabur, dan kemudian dalam Nabi Daud. Artinya sudah jauh lebih lama. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa kondisi umat manusia saat ini diperlukan adanya mentalitas, diperlukan adanya menu sebuah keberanian untuk menyampaikan yang mungkar adalah yang mungkar. Bahkan kemudian ayat itu kemudian selanjutnya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Kanu, wahai orang-orang ahli kitab itu, kenapa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? La yatanahawna, mereka tidak saling melarang al-munkar, kemungkaran. Dulu awalnya orang-orang Bani Israel ketika ulama-ulama mereka masih hidup, setiap kali melihat kemungkaran mereka segera menegur, mereka segera mengingatkan. Tetapi berikut ketika para ulama mereka semakin tidak ada, maka kemungkaran itu terbiarkan dan bahkan menjadi syiar kehidupannya. Nauzubillah min zalik. Jadi hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang sedang terjadi di dunia pada hari ini yang dilakukan oleh negara teroris yang disebut dengan Zionisme dengan Perdana Menterinya Benyamin Netanyahu yang didukung oleh partai ekstrim kanan Yahudi yang ada di Israel, dan itu merupakan representatif dan merupakan proksi daripada Amerika Serikat. Jelas pengakuan mereka adalah sebagai umat terbaik. Oleh karena itu tidak segan-segan mereka membunuh, membinasakan dan membantai, bahkan melakukan upaya genocide, upaya untuk penghapusan terhadap masyarakat atau orang Arab yang ada di Palestina. Itu jelas-jelas bertentangan dengan kitab suci mereka sendiri. Ketika mereka berdalih melalui Talmud bahwa Yahudi atau Samia atau bangsa Semit merupakan bangsa terbaik, itu merupakan kedustaan yang dibungkus oleh upaya politik mereka. Sebagaimana kemungkinan mereka memiliki rasa kasih sayang dan rasa toleransi serta pri kemanusiaan, itu ternyata memang bukan baru hari ini. Sejak Nabi Daud, sejak Nabi Isa, dan kemudian sejak Nabi Musa, ternyata terlalu besar. Ketika dunia telah berteriak, tetapi kemudian juga tidak bisa menghentikan. Dan bahkan mahasiswa-mahasiswa hari ini, bukan saja di negeri-negeri kita, tetapi justru di negeri Amerika,
lebih di 50 negara bagian Amerika Serikat, termasuk kemudian juga di Inggris dan di Perancis, di Australia, terjadi demo secara masif yang kemudian menolak terhadap perilaku Israel dalam pembantaian, dan bahkan ada berbagai macam tuntutan-tuntutan agar kampus-kampus mereka seperti kampus Kolombia agar menghentikan kerjasama dan investasi mereka terhadap perusahaan-perusahaan persenjataan yang dikelola oleh Israel, itu pun kemudian terjadi. Namun sampai hari ini itu tidak bisa menggugah cara berpikir dan perasaan orang-orang Yahudi yang disebut dengan Bunyamin Netanyahu. Ini satu-satunya manusia yang kemudian ternyata dia di atas hukum dunia maupun di atas hukum internasional. Tetapi kita yakin bahwa Allah tidak sare, Allah tidak merem, Allah tidak tidur, dan Allah saat ini masih memberikan kesempatan besar kepada kita agar kita bisa melakukan amal-amal baik dan menguji sejauh mana nahi mungkar yang kita lakukan. Saudara sekalian, hadirin sidang Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah SWT. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa meletakkan umat ini menjadi umat terbaik? Maka kita tetap harus satu, menyuarakan kebaikan dan kebenaran. Jangan sampai kita diprovokasi oleh media-media Zionis yang kemudian tidak sepihak di dalam memberitakan. Kita harus paham bagaimana konstelasi terhadap kemungkaran yang dibungkus oleh mereka ini. Meskipun kita sangat menyayangkan negara-negara terdekat, tidak ada yang bunyi secara nyaring dalam konteks perjuangan rakyat Palestina, tetapi jangan dijadikan sebuah dalil itu untuk kita tidak berjuang membela rakyat Palestina, karena bertentangan dengan agama, bertentangan dengan konstitusi kita, dan bertentangan dengan hati nurani kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan koridor tentang amar ma'ruf. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ada 3 klaster, ada 3 tingkat untuk kita amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama bersifat wajib jika kita mampu merubahnya, yaitu dengan tangan kita sendiri. Jika tidak bisa, maka paling tidak lisan-lisan kita harus berbuat. Handphone yang canggih itu harus digunakan untuk berjuang dan menyampaikan kebenaran. Dan yang ketiga adalah menatah hati kita agar kita tetap simpati, bukan kemudian malah justru tidak empati terhadap penderitaan bangsa Palestina, yaitu sesama manusia di antara kita. Bahwa ketidakpedulian kita dengan Palestina itu menunjukkan kelemahan keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam melakukan tindakan atau amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan perintahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika 'alayya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Summa sallu wa sallimu ala nabiyikum fa inna Allah azza wa jal qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافئ المهمات اللهم اجعل بلدتنا أندونيسيا هذه بلدة طيبا محمية بحمايتك يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي غزة اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم وحد صفوفهم وقوي شوكتهم وسدد رميهم وولي أمورهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم اشفي جرحاهم ومرضاهم إنك على كل شيء قدير اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وسريع الحساب وهازم الأحزاب اهزم الصهاينة ومن عاونهم من الدول شرقا وغربا فإنهم ظالمون مغتصبون ظالمون متجاوزون معتدون اللهم إنهم قد قتلوا عبادك الأبرياء اللهم إنهم قد شردوا أوليائك الأبرياء اقتلوهم قتلا وأحصهم مددا وأنت على كل شيء قدير اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون